Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Ika Apriani, NIM 203200263 dari kelas PGMII. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep diri. Sebelum membahas konsep diri ini lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu konsep diri. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya berpikir mengenai diri sendiri merupakan aktivitas manusia yang tidak dapat dihindari. Pada umumnya, secara harfiah, orang akan berpusat pada dirinya sendiri, sehingga self atau diri merupakan pusat dari dunia sosial oleh setiap orang. Sementara seperti yang telah kita ketahui, faktor genetik memainkan sebuah peran terhadap identitas diri atau konsep diri ini, yang sebagian besar didasari pada interaksi dengan orang lain yang dipelajari dimulai dengan anggota keluarga terdekat, kemudian masuk ke interaksi dengan mereka di luar keluarga. Dengan mengamati diri inilah yang sampai pada gambaran dan penilaian diri yang disebut dengan konsep diri. Dengan mengamati diri yang sampailah pada gambaran dan penilaian diri inilah yang disebut dengan konsep diri. William de Books mendefinisikan konsep diri yaitu pandangan dan perasaan tentang diri. Konsep persepsi tentang diri boleh bersifat psikologi, sosial, dan juga fisik. Konsep ini bukan hanya gambaran deskriptif, melainkan juga penilaian mengenai diri. Jadi konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan juga apa yang dirasakan mengenai diri. Selanjutnya yaitu hakikat konsep diri. Konsep diri merupakan bagian dari ruang fenomenal yang didasari dan disimbolisasikan, yaitu aku merupakan pusat dari referensi setiap pengalaman. Konsep diri ini merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan-lahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan mengenai diri yang mengatakan apa dan siapa aku sebenarnya dan apa sebenarnya yang harus aku perbuat. Jadi, hakikat konsep diri yaitu kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Untuk menunjukkan apakah konsep diri yang konkret sesuai atau terpisah dari perasaan dan pengalaman, Rogers mengajukan dua konsep yaitu incongruence atau ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman manusia disebabkan adanya pengasingan diri yang mendasar dari dalam individu. Dalam hal ini, individu akan merasa diancam dan takut karena dia ternyata tidak mampu menerima secara terbuka dan juga fleksibel mengenai semua pengalaman dan nilai manusia dalam konsep dirinya yang terlalu sempit. Akibat dari semua ini adalah konsep diri utuh, tingkah lakunya defensif, pikirannya kaku dan bahkan picik. Adapun selain incongruence yaitu ada congruence, yaitu situasi saat pengalaman diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan juga asli. Nah, sehubungan dengan konsep diri, kita harus membedakannya dengan kepribadian. Kepribadian ini terbentuk berdasarkan penglihatan orang lain terhadap diri. Jadi bisa dikatakan pandangan dari luar. Sebaliknya, konsep diri merupakan sesuatu yang ada di dalam diri. Jadi pandangan dari dalam. Atau dengan cara yang lebih mudah dimengerti, dapat dikatakan bahwasannya kepribadian adalah saya seperti melihat orang lain melihat saya. Sedangkan konsep diri yaitu saya seperti melihat saya sendiri. Perkembangan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui sejumlah pengalaman yang tersusun secara hierarki. Jadi konsep diri pertama terbentuk merupakan dasar bagi konsep diri berikutnya. Berdasarkan pengamatan psikologi kognitif, pengenalan akan diri pertama kali disebut dengan self-schema. Pengalaman dengan anggota keluarga, dalam hal ini orang tua, memberikan informasi mengenai siapa kita. Self-schema ini kemudian akan berkembang menjadi priming. Priming yaitu proses di mana ada memori yang mengingatkan kita mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Peran yang kemudian kita jalankan kelak akan berkembang menjadi konsep diri. Konsep diri pertama kali terbentuk disebut dengan konsep diri primer. Hal ini diperoleh di lingkungan keluarga, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan. Kemudian konsep diri akan terus berkembang sejalan dengan semakin luasnya hubungan sosial yang diperoleh dari setiap individu. Bagaimana orang-orang di sekitar memperlakukan dirinya, apa yang mereka katakan tentang dirinya, status yang diraihnya dalam kelompok
akan memperkuat dan memodifikasi konsep diri yang terbentuk di dalam keluarga. Oleh karena itu, struktur konsep diri tersebut berkembang secara hierarki dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Maka ia akan mencapai tingkat perkembangan tertentu yang relatif stabil. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sepanjang kehidupan seseorang, konsep diri individu secara kontinu akan berkembang dan dapat berubah. Individu menggunakan orang lain untuk menunjukkan siapa dia. Individu membayangkan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya dan bagaimana mereka menilai penampilannya. Penilaian pandangan orang lain dapat diambil sebagai gambaran mengenai diri individu. Orang lain dianggap bisa mempengaruhi konsep diri individu, diantaranya yang pertama yaitu orang tua. Orang tua memberikan pengaruh yang paling kuat karena kontak sosial yang paling awal dialami oleh manusia. Orang tua memberikan informasi yang menetap mengenai individu. Mereka juga akan menetapkan penghargaan bagi anaknya. Orang tua mengajarkan anak bagaimana menilai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu teman sebaya. Kelompok teman sebaya menduduki tempat kedua setelah orang tua, terutama dalam mempengaruhi konsep diri anak. Masalah penerimaan atau penolakan dalam kelompok teman sebaya akan mempengaruhi diri anak tersebut. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan tertentu terhadap seseorang dan dari harapan tersebut masuk ke dalam diri individu, di mana individu akan berusaha melaksanakan harapan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu hasil dan proses belajar. Belajar merupakan hasil perubahan permanen yang terjadi dari dalam individu akibat dari pengalaman. Pengalaman dengan lingkungan dan orang sekitar akan memberikan masukan mengenai sebab akibat maksud saya mengenai suatu perilaku. Akibat ini bisa berbentuk sesuatu yang positif maupun juga negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Stuart dan Saden, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Faktor-faktor tersebut terdiri dari teori perkembangan, significant other atau orang terdekat atau orang terpenting, kemudian self-perception. Kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama teori perkembangan. Konsep diri berkembang secara bertahap sejak lahir, seperti mulai mengenal dan membedakan dirinya dengan orang lain. Dalam melakukan kegiatannya, memiliki batasan diri yang terpisah dari lingkungan dan berkembang melalui kegiatan eksplorasi lingkungan, melalui bahasa, pengalaman atau pengenalan tubuh, nama panggilan, pengalaman budaya, dan hubungan interpersonal, kemudian kemampuan pada area tertentu yang dinilai oleh diri sendiri atau masyarakat, serta aktualisasi diri dengan merealisasi potensi yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu significant other atau orang terpenting atau orang terdekat. Konsep diri ini dipelajari melalui kontak maksud saya dan pengalaman dengan orang lain. Belajar diri sendiri melalui cermin orang lain, yaitu dengan cara pandangan diri merupakan interpretasi diri pandangan orang lain terhadap diri. Anak sangat dipengaruhi oleh orang terdekat, remaja dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengan dirinya. Pengaruh orang dekat atau orang penting sepanjang siklus hidup akan mempengaruhi konsep diri tersebut. Yang ketiga yaitu self-perception atau persepsi diri sendiri, yaitu persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan penilaiannya, serta persepsi individu terhadap pengalamannya akan situasi tertentu. Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif, sehingga konsep merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari perilaku individu. Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif, yang dapat melihat kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual, dan penguasaan lingkungan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat hubungan individu sosial yang akan terganggu. Menurut Stuart dan Saden, penilaian tentang konsep diri dapat dilihat berdasarkan rentang-rentang respon konsep diri, yaitu yang pertama aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman yang nyata, yang sukses dan juga diterima. Yang kedua yaitu konsep diri positif. Konsep diri positif apabila individu memiliki pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri. Yang ketiga, harga diri rendah. Harga diri rendah adalah transisi antara respon konsep diri adaptif maksud saya dengan konsep diri maladaptif. Yang keempat yaitu keracunan identitas, yaitu
Kegagalan individu menginterpretasikan maksud saya aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke kemampuan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang kelima yaitu depersonalisasi, yaitu perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Terbentuknya konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang hingga dari kecil hingga dewasa. Lingkungan dan pengalaman orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk tumbuh dan menilai siapa dirinya. Lingkungan yang kurang mendukung akan membentuk konsep diri yang negatif. Namun sebaliknya, jika lingkungan dan orang tua mendukung secara penuh, akan memberikan sifat baik yang akan membentuk konsep diri yang positif. Menurut Charles Hutton Cooley, konsep diri dapat dimunculkan dengan melakukan pembayangan diri sendiri sebagai orang lain yang disebut dengan looking glass effect, yaitu seakan-akan kita menaruh cermin di hadapan kita sendiri. Prosesnya dimulai dengan membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain. Kita melihat sekilas diri kita seperti di dalam cermin. Misalnya, kita merasa wajah kita menarik atau tidak menarik. Proses kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain melihat penampilan kita. Apakah orang lain akan menjadikan kita menarik, cerdas, atau sebaliknya tidak menarik. Proses ketiga, kemudian kita mengalami perasaan bangga atau kecewa atas percampuran penilaian diri kita sendiri dan penilaian orang lain tersebut. Jika penilaian kita terhadap diri sendiri positif dan orang lain pun akan menilai kita positif, maka kita kemudian akan mengembangkan konsep diri yang positif. Begitupun sebaliknya, penilaian orang lain terhadap diri kita negatif dan kita pun memberikan nilai negatif pula, maka kemudian akan mengembangkan konsep diri yang negatif. Menurut Vardaber, upaya mengembangkan perkembangan konsep diri individual dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama self-appraisal. Istilah ini menunjukkan suatu pandangan yang menunjukkan diri sendiri sebagai objek dalam komunikasi atau dengan kata lain adanya kesan kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua yaitu reaction and response of other, yaitu konsep diri itu tidak saja berkembang melalui pandangan kita terhadap diri sendiri, melainkan berkembang dalam rangka interaksi kita dengan masyarakat. Dengan demikian, apa yang ada di dalam diri kita dievaluasi oleh orang lain melalui interaksi kita dengan orang tersebut. Dan pada gilirannya, evaluasi masing-masing tersebut akan mempengaruhi perkembangan konsep diri kita. Yang ketiga, roles you play, role taking, yaitu peran memiliki pengaruh terhadap konsep diri. Adanya aspek peran yang kita mainkan sedikit banyak akan mempengaruhi konsep diri dari setiap individu. Peran individu yang kita mainkan itu adalah hasil dari sistem nilai individu. Individu dapat memotret sebagai bermain sesuai dengan persepsi yang didasarkan pada pengalaman diri sendiri yang di dalamnya terdapat unsur selektivitas dari keinginan individu untuk memainkan perannya. Yang keempat yaitu reference group. Konsep diri individu juga terbentuk adanya kelompok yang dicirikan individu itu terkumpul dalam suatu kelompok atau komunitas yang diinginkan. Setiap kelompok tersebut mempunyai ikatan emosional yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri individu. Dalam kelompok tersebut, individu akan mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya sesuai dengan ciri-ciri ataupun karakteristik kelompoknya ini. Artinya, jika kelompok ini dianggap penting dalam arti mereka dapat menilai dan bereaksi pada kita, hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep diri. Jadi, cara kita menilai diri kita sendiri merupakan bagian dari fungsi kita dievaluasi oleh kelompok yang telah diikuti. Kemudian yang kelima yaitu berpikir positif. Segala sesuatu bergantung pada cara kita memandang segala sesuatu, baik terhadap persoalan maupun terhadap seseorang. Artinya, kendalikan pikiran jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan juga raga.
Yang keenam, jangan memusuhi diri sendiri. Sikap menyalahkan diri sendiri yang secara berlebihan merupakan pertanda bahwa ada permusuhan dengan kenyataan diri akan menimbulkan konsep diri yang negatif. Selanjutnya kita akan mengupas mengenai konsep diri positif dan juga konsep diri negatif. Menurut Calhoun de Acola 1990, dalam perkembangannya konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan juga konsep diri negatif. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, konsep diri positif. Konsep diri positif kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu kebanggaan yang besar mengenai diri. Konsep diri positif ini bersifat stabil dan juga bervariasi. Individu memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul mengenai dirinya. Individu dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam mengenai dirinya, mengevaluasi mengenai dirinya sendiri menjadi positif, dan dapat menerima keberadaan orang lain. Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan di depannya, serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang tahu betul mengenai siapa dirinya dan menerima segala kelebihan dan kekurangannya, serta melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi lebih positif dan mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas. Seseorang yang memiliki karakteristik konsep diri positif dapat terlihat, yaitu yang pertama, merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Pemahaman diri terhadap kemampuan subjektif dalam menyelesaikan masalah-masalah objektif yang sedang dihadapi. Yang kedua, merasa sepadan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki konsep diri positif akan memiliki pemikiran bahwasannya saat ia dilahirkan, manusia tidak membawa kekayaan dan pengetahuan. Kekayaan dan pengetahuan ini bisa dimiliki jika bekerja keras dan proses belajar selama hidup. Hal inilah yang mendasari sikap seseorang yang tidak merasa kurang ataupun lebih dari orang lain. Yang ketiga, tidak malu saat dipuji. Konsep diri positif membangun kepribadian yang memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan yang layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Dengan memiliki konsep diri positif, seseorang akan merasa mampu untuk memperbaiki sikap yang dirasa kurang. Selanjutnya yaitu konsep diri negatif. Calhoun dan Acola membagi konsep diri negatif menjadi dua tipe, yaitu pandangan individu mengenai dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, atau cara hidup yang tepat. Singkatnya, individu memiliki konsep diri negatif terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama yaitu individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kekurangan apa saja yang dimiliki serta kelebihan yang dimilikinya. Sedangkan tipe kedua yaitu individu yang memandang dirinya sangat teratur dan juga stabil. Seseorang dengan konsep diri negatif akan menunjukkan karakteristik, yaitu yang pertama, sensitif terhadap kritik. Pemilik konsep diri negatif biasanya kurang bisa menerima kritik orang lain sebagai upaya refleksi atau bercermin terhadap diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu senang dengan pujian. Sikap berlebihan terhadap tindakan yang dilakukan sehingga merasa perlu mendapatkan penghargaan terhadap segala tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga, merasa tidak disukai orang lain. Selalu muncul anggapan bahwa orang lain di sekitarnya akan memandang negatif terhadap dirinya. Yang keempat, suka mengkritik orang lain. Meski tidak suka dikritik, namun pribadi ini sangat senang sekali menghujani kritikan negatif terhadap orang lain. Yang kelima, bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pribadi yang memiliki konsep diri negatif merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.